pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Sabrina Putra Yustian. Saya Widya Dwi Arti. Jadi hari ini kami akan membahas tentang Disintegrasi bangsa. Permisi kak, boleh minta waktunya sebentar kak? boleh Kak. Sebelumnya bisa perkenalan diri dulu kak? Jadi perkenalkan, nama saya Aisyah Nabila dari Psikologi B 2003. Oke, nah jadi sebelumnya kita mau nanya nih kak tentang suatu hal. Jadi yaitu tentang disintegrasi bangsa. Kakak sebelumnya tahu nggak disintegrasi bangsa itu apa? Sebelumnya saya belum tahu sih tentang integrasi bangsa ya kak. Kalau belum tahu itu kita bisa lihat video aja kak. Iya, oke. Oke kak, nah ini videonya. Nah, jadi pengertian disintegrasi bangsa adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi ini merupakan realitas sosial yang menunjukkan kalau adanya ketidakbersatuan karena keadaan yang terpecah belah dan menyebabkan hilangnya keutuhan hidup. Selain itu, menurut Sukanto, disintegrasi ini menunjuk pada proses perpecahan atau kehancuran suatu kesatuan, baik dalam konteks sosial, politik, maupun nasional. Nah, disintegrasi ini bisa terjadi ketika suatu negara atau kelompok masyarakat mengalami perpecahan akibat dari berbagai faktor. Nah, sekarang kita akan bahas faktor-faktor disintegrasi bangsa. Yang pertama itu ada fundamental. Dari fundamental ini juga terbagi menjadi 3, yaitu internal, kultural, dan struktural. Internal ini berkaitan dengan sikap pribadi masyarakat yang tidak memahami adanya keberagaman. Yang kedua itu ada kultural atau budaya, di mana cara pandang masyarakat yang menolak keberagaman budaya dan menganggap budayanya itu paling benar. Yang ketiga itu struktural atau pemerintahan, kebijakan pemerintahan yang tidak adil dalam pembangunan dan distribusi sumber daya. Contohnya, provinsi kaya sumber daya alam merasa pembagian hasil tidak adil dibanding pembangunan di Jawa. Dan yang kedua itu adalah ideologis. Nah, perbedaan ideologi munculnya kelompok dengan pemahaman yang bertentangan dengan ideologi negara. Nah, contohnya yang seperti kita tahu adalah kelompok radikal yang menolak adanya Pancasila dan ingin menggantinya dengan ideologi lain. Ada faktor dari sosial dan ekonomi, karena adanya ketimpangan demografi atau juga perbedaan besar dalam populasi, ekonomi, ataupun akses sumber daya antar wilayah yang membuat adanya hambatan ekonomi, kesenjangan ekonomi dan pengangguran yang memicu adanya ketegangan sosial. Nah, di samping itu juga akan menimbulkan kriminalitas dan perpecahan di masyarakat. Lalu yang keempat ada faktor dari politik dan sosial. Iklim politik yang tidak sehat bisa menyebabkan terjadinya perpecahan karena banyak oknum yang mempermainkan politik untuk kepribadian pribadi ataupun kelompok, ditandai dengan adanya politik uang dan kampanye hitam. Kemudian tingkat toleransi yang menurun di masyarakat karena menolak memahami adanya perbedaan, lalu muncul sikap diskriminatif. Nah, selanjutnya ada contoh konkret dari disintegrasi bangsa. Yang pertama ada disintegrasi bangsa di Indonesia. Jadi dulu itu ada pemberontakan PRRI tahun 57 sampai 61 dan ada G30 SPKI tahun 1965. Nah, kalau G30 SPKI ini adalah Partai Komunis Indonesia yang melakukan upaya seperti menculik dan membunuh beberapa TNI. Jadi peristiwa ini berujung pada tindakan keras terhadap PKI dan perubahan politik di Indonesia. Nah, untuk yang terbaru ini yaitu disintegrasi bangsa di Indonesia, terutama tahun 2025 sedang terjadinya disintegrasi, yang mana kita bisa lihat, kita kalau melihat di Twitter, di YouTube itu lagi banyak-banyaknya tentang Indonesia gelap. Jadi ini tuh tindakan yang dilakukan oleh warga Indonesia untuk memprotes atau mendemo kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Disintegrasi bangsa itu nggak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di dunia. Salah satu contohnya itu misal Uni Soviet. Nah, jadi Uni Soviet ini bubar
menjadi 15 negara merdeka akibat tekanan ekonomi, gerakan nasionalis, dan kebijakan reformasi Mikhail Gorbachev. Contoh lainnya itu ada pemisahan Korea. Itu dimulai tahun 1945 sampai sekarang. Jadi, setelah Perang Dunia Kedua itu, Korea terbagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan yang seperti kita ketahui saat ini. Ini tuh akibat pembedaan ideologi antara blok barat dan blok timur. Hingga kini, ketegangan yang berlangsung di Korea dan Korea Selatan dan Korea Utara itu masih terus berlangsung. Lalu kita akan membahas dampak disintegrasi bangsa. Dampak pastinya ada positif dan negatif, tapi kita akan membahas yang positif terlebih dahulu. Di mana yang pertama itu memperkuat identitas kelompok sosial. Maksudnya, jadi ketika terjadi konflik ataupun perpecahan, justru bisa membuat anggota dalam suatu kelompok itu bisa menjadi lebih bersatu dan solid. Mereka jadi lebih mengenal identitas kelompok mereka dan memiliki rasa persaudaraan yang lebih kuat. Yang kedua itu memberikan wawasan dan pembelajaran, di mana pengalaman dari perpecahan ataupun konflik yang sudah terjadi bisa menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang di masa depan. Lalu kita akan membahas dampak negatifnya. Yang pertama itu ada retaknya hubungan antar individu ataupun kelompok. Yang kedua, hilangnya nyawa dan rusaknya harta benda. Maksudnya itu karena adanya perpecahan antar masyarakat, sering terjadi adu domba, perkelahian, bahkan adanya perperangan yang berujung pada hilangnya harta ataupun nyawa. Yang ketiga itu terjadinya diskriminasi. Yang keempat, meningkatkan angka kemiskinan. Yang kelima, menciptakan situasi hidup yang tidak aman dan tidak tentram. Yang keenam, hilangnya rasa toleransi. Yang ketujuh, memunculkan banyak musuh. Yang kedelapan, hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, hilangnya rasa cinta terhadap tanah air. Pengaruh disintegrasi bangsa terhadap identitas dan kesatuan bangsa. Yang pertama ada pengaruh terhadap identitas bangsa. Nah, jadi kalau ada disintegrasi atau perpecahan dalam suatu bangsa, dampaknya ini bisa besar banget ke identitas nasional. Ya, kayak pertama, nasionalisme orang-orang itu bisa melemah. Jadi kayak mereka lebih mentingin kelompok daerahnya sendiri daripada persatuan bangsa. Akhirnya rasa bangga akan menjadi suatu bangsa negara itu jadi luntur. Terus yang kedua ada budaya dan bahasa nasional juga bisa terancam. Jadi kalau bahasanya terpecah, ini bisa jadi orang lebih condong ke budaya luar. Selain itu juga ada negara juga bisa nggak stabil, kayak terlalu banyak konflik dan perpecahan. Yang terakhir ada negara nggak stabil dan persatuan bangsa menjadi terancam. Selanjutnya pengaruh terhadap kesatuan bangsa. Itu ada dari segi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Yang pertama itu sosial. Nah, perpecahan antar kelompok ini dapat menimbulkan konflik dan ngurangin rasa kebersamaan serta solidaritas nasional. Yang kedua ada politik. Jadi ketidakstabilan pemerintah ini dapat meningkatkan gerakan separatis dan bisa mengancam keutuhan negara. Selanjutnya ada ekonomi. Jadi kalau ada pembangunan terhambat dan ketimpangan distribusi sumber daya, itu dapat memperburuk kesenjangan sosial. Nah, kalau dari segi budaya, identitas nasional melemah dan nilai kebangsaan semakin luntur karena mengutamakan kepentingan kelompok. Nah, jadi sebenarnya pengaruh terhadap identitas dan kesatuan bangsa itu saling berkaitan. Mengatasi disintegrasi bangsa di Indonesia itu sangatlah krusial, di mana kita ketahui negara kita itu memiliki keberagaman yang sangat-sangat luar biasa dengan 1.300 suku bangsa, 700 bahasa daerah, dan 6 agama yang perlu diakui. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Indonesia harus menjaga keutuhan NKRI dari ancaman perpecahan yang bisa mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi.
Sudah kita ketahui tadi, negara Indonesia ini memiliki keberagaman yang sangat luar biasa. Akan tetapi, keberagaman ini juga sangat mudah menimbulkan konflik yang memicu perpecahan. Maka dari itu, baik dari pemerintah maupun masyarakat itu harus berusaha untuk mencegah terjadinya disintegrasi dengan cara yang pertama itu mengajarkan patriotisme, mengajarkan untuk cinta tanah air kepada masyarakat demi mencegah munculnya perpecahan di tengah masyarakat. Di samping itu, masyarakat juga akan menyadari bahwa kepentingan negara jauh lebih penting daripada kepentingan kelompok maupun pribadi. Yang kedua, menghilangkan primordialisme. Primordialisme ini merupakan sikap ataupun pandangan yang memegang kuat hal yang sudah dibawa sejak kecil, misalnya kepercayaan, adat istiadat, tradisi, dan sebagainya. Apabila primordialisme yang sempit akan mempengaruhi stabilitas bernegara, maka dari itu kita harus meninggalkannya dengan secepat mungkin. Yang ketiga, itu selektif dalam memilah informasi. Saat ini ada banyak pihak yang berusaha memecah belah bangsa dengan cara menyebarkan isu-isu sensitif, terutama berhubungan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah harus terus berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat karena hal ini menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Jika tidak, masyarakat akan kehilangan kepercayaan, akan menilai bahwa lembaga negara sudah tidak memiliki netralitas dan kredibilitas. Yang kelima, itu melawan berbagai gerakan separatis. Selain membangun kepercayaan masyarakat, pemerintah pun harus melawan berbagai tindakan dari gerakan separatis yang muncul dan mengganggu stabilitas negara. Gerakan separatis ini sering muncul akibat perpecahan di masyarakat. Perpecahan ini juga timbul karena adanya rasa ketidakadilan dan tidak puas terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tidak hanya itu, pemerintah pun harus mengedukasi masyarakat tentang gerakan separatis menggunakan bukti yang jelas dan kuat. Di sisi lain, sebagai masyarakat, kita juga harus mengimbangi dari usaha pemerintah dengan cara membentengi diri dari informasi yang menyesatkan.